Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut lagi pada pagi menjelang siang ini, yaitu membahas atau mengulas yang telah dikerjakan oleh saudari Tika Nurdiana, yaitu mengenai seminar proposalnya upaya meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Tika Nurdiana. Kepada saudari Tika Nurdiana, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Di sini saya akan menyampaikan isi dari proposal penelitian saya. Nah, judulnya yaitu upaya meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Yang pertama, pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian literatur, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Bab 1 latar belakang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, hasil belajar merupakan faktor yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Mutu hasil belajar diartikan sebagai gambaran sejauh mana sebuah lembaga pendidikan berhasil mengubah perilaku siswa. Pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosialisasi antar anggota kelompok. Kemudian model pembelajaran problem solving ini dapat merangsang peserta didik dalam menghadapi masalah untuk berpikir dan menggunakan pikirannya dalam pemecahan masalah serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran ekonomi yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran yang inovatif, di mana yang dapat meningkatkan penguasaan materi sekaligus dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian rumusan masalah, apakah penerapan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi lebih tinggi dan mampu meningkatkan mutu belajar siswa kelas 10 SMA dengan tujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi lebih tinggi dan mampu meningkatkan mutu belajar siswa kelas 10 SMA. Kemudian kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti diharapkan mendapat pengalaman dan mengetahui hasil penelitian. Yang kedua, bagi guru dapat memberikan informasi dan mendapat pengetahuan dalam pembelajaran berbasis problem solving. Kemudian, bagi siswa mendapat pembelajaran yang aktif, mandiri, dan menyenangkan. Kemudian, bagi sekolah diharapkan agar diterapkan di sekolah untuk menunjang mutu pendidikan. Kemudian ruang lingkup. Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Sifat penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Jenis penelitiannya eksperimen. Subjek penelitiannya peserta didik kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi. Objek penelitian variabel X1, mutu belajar, dan variabel X2, hasil belajar, serta variabel Y, pembelajaran model problem solving.
Asumsi penelitian. Dengan model pembelajaran problem solving ini dapat merangsang peserta didik dalam menghadapi masalah untuk berpikir dan menggunakan pikirannya dalam pemecahan masalah serta sesuai dengan tujuan pembelajaran ekonomi. Dalam problem solving ini memusatkan perhatian pada masalah dan menjadikan belajar mandiri serta aktif dalam pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Keterbatasan penelitian menunjukkan kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving yang belum diterapkan oleh sekolah. Kedua, penelitian hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan metode eksperimen pada peserta didik kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi. Kemudian bab 2, kajian literatur. Yang pertama, mutu belajar. Mutu hasil belajar diartikan sebagai gambaran sejauh mana sebuah lembaga pendidikan berhasil mengubah perilaku siswa. Mutu yaitu kesesuaian dengan standar atau syarat yang telah ditetapkan. Dan pada umumnya, mutu terkait pada 3 aspek, yaitu layanan, produk, dan harapan konsumen. Mutu hasil belajar ditentukan oleh 3 komponen, yaitu mutu pengajar, siswa, dan proses pembelajaran itu sendiri. Hasil belajar. Menurut Ani 2007, menyampaikan 3 taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar yang optimal tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pembelajaran kooperatif. Penerapan pembelajaran kooperatif ini telah banyak dilakukan dalam pendidikan. Di antaranya, pembelajaran kooperatif terbukti dapat meningkatkan mutu belajar siswa dalam mata pelajaran ilmu sosial. Pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosialisasi antar anggota kelompok. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif, yaitu pengelompokan, semangat pembelajaran kooperatif, dan penataan ruang kelas. Pembelajaran problem solving. Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada daya pikir untuk memperoleh kemampuan-kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Model pembelajaran problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan model berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan model-model lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Pemecahan masalah adalah suatu keterampilan seorang siswa dalam menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah, dan memilih pemecahan masalah yang efektif. Pembelajaran ekonomi SMA kelas 10. Mata pelajaran ekonomi menjadi salah satu struktur mata pelajaran SMA yang masuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu sosial. Penerapan kurikulum 2013 telah membuat banyak perubahan yang signifikan pada pembelajaran ekonomi di sekolah. Guru dituntut untuk melakukan revolusi pembelajaran sehingga kompetensi pembelajaran dapat tercapai. Kemudian penelitian relevan. Hasil penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Mutu Belajar dan Hasil Belajar Siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving menunjukkan mutu belajar dan hasil belajar
siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif yang berbasis problem solving sehingga mampu memecahkan masalah dan mengaktifkan siswa melalui diskusi sehingga siswa mampu memahami dengan baik dan meningkatkan prestasi siswa sehingga mutu belajar pun berjalan dengan baik. Ada kerangka pikir, pembelajaran ekonomi biasanya dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, baik secara individu dan kelompok. Nah, pembelajaran yang biasa dilakukan dengan metode ceramah bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa malas bertanya, malas mengerjakan tugas, dan malas mendengarkan penjelasan guru. Melalui pembelajaran ekonomi dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving akan lebih menyenangkan dan lebih menarik minat siswa dalam berpartisipasi proses pembelajaran, saling mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, siswa lebih banyak berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mendiskusikan materi, berlatih mengerjakan soal, dan membuat laporan. Pada akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Subjek pada penelitian ini tertuju pada siswa kelas 10, di mana keadaan siswa di kelas ini dalam mata pelajaran ekonomi sedikit miris atau minim dalam hal semangat belajar dan kurang efektifnya aktivitas belajar yang mempengaruhi hasil belajar siswa terkait dengan pelajaran ekonomi. Pembelajaran bertujuan untuk menyelesaikan masalah, menjadikan belajar mandiri serta aktif dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa. Ada tahapan penelitian. Yang pertama ada siklus. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Kemudian ada siklus 2, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Definisi operasional variabel, di mana yang pertama mutu hasil belajar merupakan batas kemampuan yang diperoleh seorang siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, hasil belajar merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, hasil belajar merupakan faktor yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosialisasi antar anggota kelompok. Yang keempat, model pembelajaran melalui pemecahan masalah atau sering disebut dengan problem solving membantu siswa untuk berusaha belajar mandiri dalam memecahkan masalah dengan mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengolah informasi. Yang kelima, ekonomi merupakan mata pelajaran bidang studi yang menduduki peran penting dalam dunia pendidikan. Guru dituntut untuk melakukan revolusi pembelajaran sehingga kompetensi pembelajaran dapat tercapai. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan yang pertama observasi, yang kedua melakukan tes, dan yang ketiga dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian. Sebuah keberhasilan penelitian akan ditentukan oleh instrumen yang digunakan. Sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dan menguji hipotesis yang diperoleh. Instrumen adalah alat pengumpulan data yang dirancang untuk menghasilkan data yang empiris.
Instrumen yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Teknik analisis data. Hasil perolehan data akan dianalisis pada setiap siklus agar dapat diketahui ada atau tidaknya peningkatan mutu belajar dan hasil belajar siswa dengan penerapan metode problem solving. Kemudian indikator penelitian. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian dalam tindakan ini, yang pertama, kriteria ketuntasan minimal KKM 70. Yang kedua, ketuntasan kelas fiskal di atas 80% dari seluruh jumlah peserta didik. Itulah isi dari penelitian saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Dika atas pemaparannya. Mungkin buat tim pembahas kepada saudari Yeni ya? Ya, Mbak Yeni. Atau saudari? Ya, bisa dibahas hasil presentasi dari Mbak Dika Nurdiana kepada saudari Yeni Syafriana, dipersilakan. Terima kasih. Mbak Tika tadi judulnya apa, Mbak? Judulnya, bentar Mbak ya. Dan sama ini notulennya bisa dicatat atau diapakan gitu. Dicatat. Ini Mbak judulnya, upaya meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Ini metodenya pakai metode penelitian apa, Mbak? Penelitian tindakan kelas, Mbak. Judul proposalnya yaitu upaya meningkatkan mutu belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA mata pelajaran ekonomi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Ini diterapkan di kelas 10 SMA ya, Mbak? Iya, Mbak. Sesuai dengan judulnya Mbak Tika, mungkin kalau tambahan dari saya, ini kan penerapannya dengan model pembelajaran kooperatif berbasis problem solving. Artinya antara guru dan murid itu harus bekerja sama dengan baik. Jadi berkolaborasi dengan baik. Kemudian problem solving. Nah, ini kan diterapkan di kelas 10 SMA nih. Nah, problem solving ini kan menggunakan pikiran tingkat tinggi. Memecahkan masalah dengan pikiran yang logis, yang analisis dan lugas. Nah, artinya untuk kelas 10 ini kan baru lulus dari SMP nih. Jadi mungkin kalau dari saya, menurut saya guru itu harus mendampingi siswa dalam menggunakan pelajaran ini dengan metode ini, karena kan ini dengan pikiran yang tingkat tinggi. Nah, sedangkan siswa SMP itu kan pada umumnya belum mampu untuk melakukan tindakan berpikir yang seperti itu. Nah, kemudian mereka kan baru lulus, kemudian di SMA kelas 10, artinya harus didampingi. Mungkin cukup dari saya. Baik, Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Udah pembahasannya gitu Mbak Yeni? Cukup sekian. Cukup, mungkin cukup atau ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain? Mungkin rekan-rekan ingin bertanya. Saya izin Kalau kurang bertanya. jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan Ya, Mas sebelum Rizky. ditutup Izin pembahasan bertanya, Mas Rizky. seminar proposal pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Mas Cukup? Rizky. Cukup ya. Cukup Mas Rizky. Cukup. Oke lah, kalau cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan Mbak Tika presentasikan dan juga dibahas oleh
Saudari Yeni Selviana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, start screen ya. Nah, oke.